Karena ketika dia kekurangan pengetahuan, dia kekurangan pemahaman, dia pasti akan kekurangan ketenangan. Iya benar sih. Nah sekarang tuh orang nggak beriman tuh dianggap nggak sholat, nggak puasa. Bukan itu sih sebetulnya. Justru kalau kita bicara dalam konteks apapun, ritual-ritual yang ada dalam tradisi Islam, let's say yang 5 kali sehari sholat, itu kan adalah proses healing sebetulnya. Iya, walaupun itu dikenal sebagai pilar Islam kan. Pilar Islam, karena segala sesuatu akan menjadi Islam. Islam itu kan damai. Iya. Kedamaian terjadi ketika jiwanya tenang. Latihan untuk menenangkan jiwa, namanya sholat gitu. So that's why sholat itu dalam bahasa artinya terhubung, connecting to the higher self gitu. Itu yang bikin aku jadi pindah kesebut ya. Gitu ceritanya. Ya, di tengah kegalauanku mencari ketenangan itu gitu, aku mencoba untuk melakukan sholat dan disitulah aku mendapatkan kedamaian saat benar-benar sendirian. Betul. Tapi Mbak, aku mau relate kan sama, kan relate nih ya. Aku tuh research hampir 14 tahun nih. Benar. Dan kita tahu bahwa, ya maaf ya kalau kita bicara Indonesia negara yang orang Islamnya paling banyak, tapi ternyata nggak paling Islami gitu. Kenapa? Iya. Salah satunya, banyak orang di Indonesia yang melakukan ritual, nggak ngerti apa-apa. Jadi sekarang ada orang yang baca Qurannya rajin, hatam iya, sholat iya, tapi dia nggak ngerti tujuannya untuk apa. Kenapa? Karena hanya dilakukan dalam bentuk dogma dan doktrin. Iya. So that's why sholat tidak memengaruhi kejiwaan yang tenang, karena dikerjainnya aja didorong oleh yang namanya fearness gitu. Karena kita udah terdogma terdoktrin dari kecil kalau nggak sholat jadi dosa, nanti masuk neraka. Makanya orang kalau ngerjain itu tuh ya, yang penting seakan-akan hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak terkoneksi kepada esensial gitu. Itu yang terjadi dalam konteks ya, based on research-nya Abu gitu ya. Nah sehingga tidak ada korelasi antara, sholat itu kan sholat itu kan jembatan, bukan tujuan. Iya. Makanya kan kalau di dalam Quran tuh ada kata-kata, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholat. Dan ini part yang paling menarik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. So kalau sekarang, let's say kita ngegosip kan keji ya. Sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip. Berarti sholatnya nggak sadar. Lawan kata sadar namanya mabuk. Maka janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya mabuk apa? Iftitahnya nggak ngerti. Al-Fatihahnya nggak ngerti, bacaan pendeknya nggak ngerti, tiba-tiba Assalamualaikum, udah aja.